Nah, kami ingin bertanya, acara ini seperti apa yang sudah terselenggara dari pagi sampai sore, baik itu peserta, jumlah peserta, terus kemudian materi-materi seperti apa, pembicara itu seperti apa, terus arahan terhadap para peserta bagaimana. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah acara ini akan diselenggarakan lagi untuk mendatang, dan juga di daerah-daerah maksud saya, karena lulusan magister kenotariatan yang akan mendaftar menjadi calon PPAT itu saya kira ribuan ya. Nah, saya kira yang lebih tepat, yang lebih pertama bisa menjawab adalah Ketua Umum IPAT. Untuk ini saya persilakan Pak Julius Purnawan untuk menjawabnya. Makasih Mas Luki. Memang terkait dengan program hari ini adalah pemberian pembekalan dan materi untuk persiapan ujian PPAT bagi calon PPAT, di mana kita berusaha untuk memberikan bantuan informasi dan sedikit materi-materi pemahaman yang terkait dengan ujian PPAT. Semua berkeinginan dengan harapan mereka bisa lulus ujian PPAT nanti, dan yang jelas bukan hanya sekedar lulus tapi juga menjadi PPAT yang baik dan benar, serta menjadi PPAT yang pintar, baik dan benar dalam aturan, dalam pemahaman melaksanakan jabatan, dan dalam mengatur pola hubungan antar sesama, antar rekan seniornya, dengan hubungan dengan organisasi ataupun dengan pejabat pemerintah. Ya, itu diatur semua dalam kode etik, dan memberikan pemahaman secara secara komprehensif terhadap sanksi-sanksi yang terkait dengan kode etik. Juga materi-materi lain adalah kita memberikan pembahasan terhadap soal-soal yang kiranya kemungkinan akan mendekati keluar, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu mendekati mendekati soal-soal yang diujikan, agar semua bisa memahami. Basicnya adalah memahami permasalahan dan menguasai materi, dan bisa menjawab soal secara baik, serta memahami pelaksanaannya di dalam nanti tugasnya sebagai PPAT di kemudian hari. Ini adalah salah satu bentuk turunnya peran sertanya organisasi dalam kepentingan anggota ataupun calon anggota. Kita nggak bisa menutup diri bahwa ini adalah satu bentuk kiprah kita mengantar dalam membentuk PPAT yang baik dan benar, serta bisa menjalankan kiprahnya nanti di dalam organisasi secara baik dan benar. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, dan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kalau materi-materi lain, jelas memang kita berusaha untuk melakukan pendekatan pembahasan kepada soal-soal ujian, baik yang lalu atau prediksi-prediksi yang akan datang. Ini juga dalam rangkaian ya kita melihat suatu kebutuhan dasar bagi mereka menjadi PPAT di kemudian harinya itu yang benar-benar mengerti basic keilmuan dalam pelaksanaan jabatannya, bukan hanya untuk praktisi keperluannya saja. Jadi di sini kita tidak hanya untuk sekedar berusaha untuk hanya lulus, tapi memberikan pemahaman, pengertian, dan lebih mengetahui pola hubungan interaksi dengan organisasi. Kemudian kelembagaan juga kita dilihat pentingnya mereka mengerti kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan, khususnya di PPAT,
dan di BPN. Itu kita buktikan dengan sedemikian rupa pembahasan itu dengan materi yang terkait kelembagaan secara komprehensif dan secara benar. Jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan, salah kamar, salah penanganan, bahkan bisa menjadi dan menjadi tambah masalah seperti itu. Jadi kegiatan ini dirasakan perlu bagi calon anggota, bagi kita juga berkepentingan, dan di masa datang pun kita selalu akan berusaha untuk membuat hal-hal seperti ini untuk memberikan warna peran serta yang positif, yang baik bagi pelaksanaan organisasi, di mana organisasi harus jalan terus. Organisasi harus berkiprah, organisasi harus mewarnai pelaksanaan jabatan secara baik dan benar, sesuai dengan aturan, dan mengerti pelaksanaan jabatan itu tanpa harus membuat masalah di kemudian hari. Itu yang sangat kita hindari. Karena begitu ada masalah bagi yang bersangkutan, itu adalah menjadi ranahnya organisasi, membantu, mengayomi, melindungi, dan lain-lain. Ini perlu dari dini kita memberikan pengertian, pemahaman, supaya kita juga bisa mendeteksi secara dini ya permasalahan-permasalahan itu bisa terlihat dari awal, asalkan yang bersangkutan juga memberikan informasi dan pemberitahuan, sehingga permasalahan itu bisa ditangani, dilokalisir sedemikian rupa. Ya, ini penting karena organisasi pun akan merasa senang apabila tidak terlalu banyak kondisi permasalahan di pelaksanaan jabatan PPAT di kemudian hari. Ya, karena kalau udah bermasalah itu ranahnya milik organisasi di kemudian hari. Gitu, demikian. Jadi ini seperti saya tekankan tadi bahwa ini adalah gawe pertama pengurus PP4 yang baru dalam urusan pembekalan ya. Saya kira ini mempersiapkan juga sangat serius ya. Ya, kita mempersiapkan sangat serius karena materi yang kita berikan sangat luar biasa, banyak, supaya mereka bisa lebih unggul dalam pengertian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang jelas kita di pengurus pusat PP4 ini sangat peduli, sangat memahami kebutuhan dasar, dan sangat melihat sebagai satu bentuk kehadiran organisasi di dalam kepentingan anggota. Ya, atau calon anggota yang mana dia akan hadir menjadi bagian dari kita. Tapi kita juga berkepentingan untuk mengaturnya secara baik, menerima dan membentuknya secara baik, sehingga pola pembentukan karakter notas PPAT ini dari jauh-jauh hari juga kita udah turut serta mewarnai dengan secara positif, secara baik, agar dalam pelaksanaan jabatannya menjadi sesuai dengan aturan. Karena kalau udah bermasalah, PPAT itu menjadi ranahnya organisasi, kerepotannya di organisasi. Oleh karena itu dari awal bukan hanya masalah lulus dan tidak lulusnya di ujian, tapi kita sangat berkepentingan memberikan pemahaman secara baik dan benar. Oke, terus apakah penyelenggaraan pembekalan ini atau mungkin ada kegiatan selanjutnya, ada komunikasi dengan pihak kantor pertahanan atau BPN? Komunikasi selalu kita bina dan kita selalu jaga, sehingga materi-materinya ini sangat berasal dari sumber yang sangat-sangat kompeten. Jadi materinya pun materi yang kami sajikan ini adalah materi-materi yang sangat valid dan sangat berasal dari pihak-pihak yang berkompeten, sehingga kita ramu kembali sehingga menjadi lebih mudah pemahamannya bagi peserta. Dan kayak kita buat dalam bentuk juga modifikasi soal-soal supaya dengan jawabannya supaya bisa lebih mengerti pemahamannya bagi peserta. Kemungkinan muncul nggak di ujian? Kemungkinan muncul di dalam ujian mungkin sangat tinggi ya, sangat tinggi. Artinya ya, semua kita bahas. Karena berasal dari? Enggak, semua kita bahas dari peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dibahas oleh pihak yang berkompeten yang sangat mengerti subjek-subjek yang akan diujikan. Selain datanya dari
pihak yang berkompeten, materinya juga Ini kita. maksudnya pihak berkompeten ini BPN, ATR BPN. Yang jelas sangat bagus yang bisa kita pakai sebagai acuan. Ya, apakah berasal dari instansi pemerintah atau dari dosen atau berasal dari kondisi-kondisi yang lain, itu bisa macam-macam asalnya ya. Ya, ya. Oke. Terus kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, apakah untuk masa mendatang sebelum ujian PPAT diadakan akan diadakan lagi di Jakarta atau di tempat lain? Oke. Pelaksanaan ini pada prinsipnya saya melihat bahwa pola standarisasi dan penyamaan itu perlu supaya mereka bisa lulus secara serempak. Jadi memang tadinya banyak pertimbangan untuk dilaksanakan di wilayah, tapi takutnya persepsinya ada penyampaian-penyampaian yang kurang pas sehingga pengertiannya menjadi agak bias. Dan dalam menghadapi kondisi seperti ini, ujian katakanlah seperti itu, kita perlu standarisasi, kepastian bentuk dan jawaban yang pas. Jadi sekarang kayaknya akan lebih banyak di Jakarta. Ya, di Jakarta, dan mungkin kita akan mendekati hari-hari menjelang ujian pelaksanaannya jika kita akan laksanakan di kemudian hari nanti ujian lagi. Itu tahun ini atau tahun depan? Sejauh ini informasi masih tahun ini, tapi apabila diundurkan pun masih ada waktu, malah lebih panjang, lebih banyak, kita bisa para peserta bisa lebih mudah belajar, lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti. Lebih mudah mengerti materi-materi yang akan siap diujikan. Ada lagi? Ya, kami berharap bahwa kami mendoakan semua juga bisa berkesempatan untuk lulus dan nilai dengan cukup baik. Dan semoga mengikuti dan selamat datang, mudah-mudahan bisa lulus semua dan selamat datang nanti di masa datang bersama kami sebagai PPAT baru. Mudah-mudahan 100% lulus dan kita berharap 100% lulus. Kayaknya 100% lulus. Karena ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan teman-teman untuk menjadi PPAT. Struktural, kewajiban makan adalah A, wajib, B, sunat, C, wajib dan sunat, D, tidak wajib. Ada di peraturan ini kita ikuti. 6 bulan. Nah, yang pertama maksudnya masih ada sekarang. Oke ya. Kedua, hukum tanah adat. Masih di bawahnya ada emas. Apakah hak kita emas itu? Ada bisa jawab? Apakah hak kita menguasai tanah didasarkan pada pasal? Baru saja dibuka acara pembekalan calon PPAT oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ini adalah acara pertama, acara pembekalan. Ya. Betul. Jadi kelihatannya menurut kami cukup sukses karena jumlah peserta cukup banyak. Nah, sementara ini sedang berlangsung acara. Kami menjumpai Ibu Eni Wismalia, yang mana beliau adalah sebagai ketua panitia. Kita akan bertanya mengenai acara ini. Kira-kira Bu Eni, apa yang bisa dijelaskan pada kita dan pada pemirsa acara ini seperti apa? Baik, terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh PPIPAT, yaitu acara persiapan dan pembekalan untuk menghadapi ujian PPAT bagi calon PPAT. Pesertanya di sini memang dari seluruh daerah ya, dari Surabaya, dari Semarang, juga ada yang dari Kalimantan hadir dalam acara ini. Pesertanya mencapai kurang lebih 400 orang ya, kurang lebih 400 orang. Itu sudah di luar dari target kami, jadi melebihi dari target yang kami rencanakan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan para peserta juga sangat antusias mengikuti acara persiapan dan pembekalan ini. Dikarenakan dari pembicaranya juga kami mengambil dari pembicara yang sudah terkenal dan sudah sering sekali mengisi acara-acara seminar. Di antaranya ada Bapak Dr. Habib Aji, ada Bapak Badar Baraba,
yang akan mengisi acara dan masih banyak dokter-dokter lain yang mengisi acara persiapan dan pembekalan ini. Lulusan magister yang akan menjadi PPAT itu kan ribuan ya. Iya. Apakah di daerah-daerah juga diadakan juga? Ya. Sementara ini memang masih dipusatkan di Jakarta ya, masih belum ke daerah-daerah. Jadi memang ini baru pertama kali acara ini diadakan. Ini merupakan bagian daripada program PPIPAT, yaitu di bidang pelatihan dan profesi. Dan di sini saya sebagai ketua bidangnya, sehingga kami untuk pertama kali mengadakan acara persiapan dan pembekalan untuk calon PPAT ini. Pertanahan, kenapa nggak jadi meter? Tolong. Makanya perlulah hukum tanah nasional gitu. Dibentuklah dulu hukum barat. Ya, Bapak Dr. Habib Aji S. Bukan merupakan alat bukti utama, tapi hanya bukti permulaan. Saya mendampingi seorang notaris ketika pada diri saudara motivasi. Lanjut. Masuk kepada ketentuan tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kode etik itu dimulai dengan ketentuan umum. Ketentuan umum itu bicara tentang definisi atau pengertian. Ini nanti dibaca saja. Lanjut. Ketentuan pasal 7 yang dilakukan pengukuran apa saja